Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran geografi. Untuk hari ini kita akan membahas dinamika antroposfer atau kependudukan part pertama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar semuanya? Ketemu lagi, hari ini kita akan belajar geografi. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi dinamika antroposfer kependudukan. Ya, dinamika antroposfer atau yang dikenal juga dengan kependudukan. Nah, materi ini akan dibagi menjadi dua bagian. Untuk hari ini kita akan bahas bagian ke-1. Yang akan disampaikan oleh saya sendiri langsung Mr. Rion Priyanda. Materi ini dikhususkan untuk siswa SMA kelas 11 di semester 2 atau di semester genap. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita harus tahu terlebih dahulu untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi dasar, di mana kalian menganalisis dinamika dan permasalahan kependudukan serta sumber daya manusia di Indonesia untuk pembangunan. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, kalian mampu menjelaskan sumber data kependudukan, menghitung kuantitas dan analisis demografi, menganalisis kualitas penduduk, menganalisis mobilitas penduduk dan pengendaliannya, serta menganalisis permasalahan kependudukan dan solusinya. Adapun tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran discovery learning dan juga pendekatan saintifik, peserta didik kelas 11 semester 2 diharapkan dapat menganalisis, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan di depan kelas, di mana kalian menganalisis dinamika dan masalah kependudukan serta sumber daya manusia di Indonesia untuk pembangunan. Secara jujur, bertanggung jawab, percaya diri, pantang menyerah, responsif, proaktif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Oke, kita masuk ke materi di semester 2 ini dengan materi dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Materi ini adalah materi yang sangat penting. Kenapa? Karena kegiatan pendataan kependudukan di Indonesia itu dilakukan secara rutin atau yang juga sering kita kenal dengan adanya sensus, adanya survei, adanya pendataan tiap hari seperti halnya registrasi dan sebagainya. Maka dari sinilah pemerintah melakukan perencanaan pembangunan berdasarkan perubahan ataupun dinamika kependudukan yang terjadi. Nah, sebelum itu kita mau lihat terlebih dahulu nih ya untuk penjelasan pada materi ini ya. Nah, faktor dinamika dan proyeksi kependudukan. Kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih yang menjadi faktor ya dan bagaimana proyeksi kependudukan itu bisa terjadi. Yang pertama kita lihat adalah dinamika penduduk. Ya, pada gambar kita bisa melihat banyak sekali orang yang melakukan aktivitas perpindahan ya. Bisa jadi ini perpindahan antar daerah, antar wilayah ya, ataupun kemudian masih dalam satu provinsi, satu kota, atau justru sudah berbeda provinsi, beda kota, atau justru berpindah secara permanen ke wilayah yang lain. Nah, yang pertama dinamika penduduk. Apa itu dinamika penduduk? Penduduk Indonesia ya adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Ya, jadi seseorang itu dikatakan sebagai penduduk Indonesia. Kenapa? Nah, karena apa? Karena dia berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan, minimal 6 bulan atau lebih. Ya, minimal 6 bulan atau lebih, dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan, tapi dia punya tujuan untuk menetap di Indonesia, maka itu sudah dikategorikan sebagai penduduk Indonesia. Ya, kalau kita dari kecil sampai dengan saat ini, ya di usia saat ini kita sudah lebih dari 6 bulan tinggal di Indonesia, maka kita dikategorikan sebagai penduduk Indonesia. Oke, di luar syarat-syarat administrasi yang harus dilengkapi ya. Oke, next. Kita lihat.
Nah, dinamika penduduk itu dapat dilihat dari besarnya pertumbuhan penduduk yang terjadi. Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis faktor-faktor yang menambah jumlah penduduk dengan faktor-faktor yang mengurangi jumlah penduduk. Jadi, dinamika penduduk itu dilihat dari besarnya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk itu ada faktor-faktornya, ya, dan dia bersifat dinamis, ya, berubah-ubah. Karena apa? Ada faktor alami, ada faktor non alami. Apa sih yang dimaksud dengan faktor alami dan apa yang dimaksud dengan faktor non alami? Perubahan jumlah penduduk suatu wilayah itu biasanya dipengaruhi oleh dua faktor ini jelas. Pertama adalah faktor alami, yang kedua adalah faktor non alami. Faktor alami itu adalah kelahiran. Berapa jumlah penduduk yang lahir di suatu wilayah itu menjadi faktor alami yang mempengaruhi, ya, perubahan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Atau kemudian faktor alami yang kedua yaitu kematian, ya. Maka ketika ada yang mati harus diregistrasikan, harus diberitahukan, ya, kepada pencatatan penduduk, ya. Hal itu akan mempengaruhi jumlah penduduk di wilayah tersebut. Yang berikutnya, faktor kedua adalah faktor non alami. Faktor non alami salah satunya adalah migrasi. Ya, ini masih general sekali definisinya. Migrasi adalah perpindahan penduduk. Ya, ketika faktor alami dan faktor non alami itu terjadi di suatu wilayah, maka jumlah ataupun pertumbuhan penduduk di suatu wilayah itu akan bergerak. Bisa jadi akan bertambah jika kelahiran lebih banyak, migrasi ke dalam lebih banyak ketimbang kematian ataupun migrasi keluar. Atau jumlahnya akan semakin berkurang penduduk di suatu wilayah jika kelahiran sedikit, ya, rendah, sedangkan kematian tinggi atau migrasi keluarnya yang tinggi. Oke, itu yang dinamakan dinamika penduduk. Terus selanjutnya, nah, dinamika penduduk tadi kita lihat yang pertama adalah kelahiran. Ya, di sini kita akan bahas angka kelahiran, ya, angka kelahiran. Oke, angka kelahiran atau natalitas. Oke, angka kelahiran atau natalitas. Ada beberapa faktor yang mendukung kelahiran, ya, atau pronatalitas. Natalitas adalah angka kelahiran, pro mendukung natalitas artinya mendukung angka kelahiran itu terjadi, ya. Yang pertama adalah pernikahan pada usia muda. Ya, kita kenal untuk negara-negara berkembang itu sangat mendukung adanya pernikahan pada usia muda. Sedangkan negara-negara maju itu mayoritas penduduknya menikah pada usia dewasa atau justru sudah banyak yang tua. Yang kedua adalah tingkat kesehatan. Nah, tingkat kesehatan ini juga mempengaruhi, ya, bagaimana angka kelahiran di suatu negara atau di suatu wilayah itu tinggi atau pronatalitas, ya. Lalu kemudian asumsi bahwa banyak anak berarti banyak rezeki, ya, seperti halnya negara kita Indonesia, ya, masih banyak sekali masyarakat yang berpikir bahwasanya asumsi, ya, ataupun kemudian pandangan pribadinya, ya, bahwa kalau banyak anak itu nanti banyak rezeki, ya, karena rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan. Jadi ketika banyak anak maka akan semakin banyak rezeki. Ya, itu masih menjadi asumsi. Lalu kemudian kebutuhan tenaga kerja khususnya di daerah agraris tradisional ini menyebabkan kalau kita lihat di pedesaan, ya, di pedesaan itu memang banyak sekali rumah tangga yang memiliki banyak anak, ya. Kenapa? Karena mereka mungkin masih menganut paham tadi, ya, asumsi banyak anak banyak rezeki, ketika anaknya dewasa bisa banyak yang membantu dia di sawah untuk bekerja dan seterusnya. Lalu kemudian kurangnya informasi tentang pentingnya program keluarga berencana itu juga menjadi faktor pronatalitas. Angka kelahiran merupakan angka yang menggambarkan jumlah kelahiran hidup dalam suatu wilayah pada periode tahun tertentu. Jadi harus diingat, angka kelahiran merupakan angka yang menggambarkan jumlah kelahiran hidup dalam satu wilayah pada periode tahun tertentu. Oke, next. Ya, dinamika penduduk berikutnya yaitu adalah antinatalitas, ya, atau yang dikenal juga dengan faktor yang menghambat kelahiran. Nah, faktor yang menghambat kelahiran maksudnya apa? Maksudnya bukan menghambat satu hal yang kemudian dipaksakan ataupun kemudian diharuskan, tapi ada beberapa hal, ya.
Salah satunya pelaksanaan program keluarga berencana atau yang dikenal dengan program KB. Program keluarga berencana bertujuan untuk menjarak antara kelahiran anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Ada yang dia per 2 tahun, per 3 tahun, per 5 tahun, dan seterusnya. Ya, karena banyak ya kejadian di negara-negara berkembang itu anaknya belum juga usia setahun sudah hamil lagi. Ya, alhasil usia anak pertama, kedua, ketiga itu sangat rapat. Ya. Lalu kemudian asumsi bahwa anak sebagai beban keluarga. Nah, ini banyak ya juga terjadi. Kalau tadi juga banyak yang berpikir bahwasanya banyak anak banyak rezeki, tapi juga banyak loh keluarga yang menganggap ketika banyak anak itu akan menjadi beban keluarga. Lalu kemudian pembatasan tunjangan anak dari tempat kerja orang tua di beberapa tempat kerja ya, baik itu kemudian kerja sebagai abdi negara ataupun dia bekerja di swasta, ada pembatasan tunjangan anak. Ada yang 2, ada yang maksimal 3. Ya, hal itulah yang membuat sebuah keluarga memutuskan untuk anaknya 2 atau 3. Ya, kalaupun mau lebih dari itu, it's okay, boleh, ya, tidak ada yang melarang. Lalu kemudian penundaan usia pernikahan tadi yang saya katakan di awal, ada negara di mana masyarakatnya berpikir bahwasanya menikah usia muda, belum mapan, belum punya A, B, C, D, E dan seterusnya, maka dia memutuskan untuk no, nanti dulu kita menikah. Ya, tapi ada negara-negara yang kemudian sudah merasa mapan pun it's okay punya menikah lalu kemudian punya anak. Ya, semua bergantung pada pandangan mindsetnya bagaimana. Lalu kemudian angka kelahiran dapat diklasifikasikan atas angka kelahiran kasar atau crude birth rate ya atau CBR. Lalu kemudian angka kelahiran umum atau general fertility rate ya atau GFR dan angka kelahiran menurut kelompok usia atau age specific birth rate ya atau ASBR. Oke, kita lihat. Nah, bagaimana angka kelahiran kasar atau CBR adalah banyak kelahiran dalam 1 tahun tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Jadi rumus CBR itu cara pencariannya adalah CBR sama dengan B per P atau jumlah bayi yang lahir hidup pada periode tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun dikali dengan konstanta. Ingat, konstantanya adalah 1.000. Ya, seperti itu. 1.000. Lalu kemudian angka kelahiran umum yaitu GFR menunjukkan jumlah bayi yang lahir hidup dari setiap 1.000 penduduk wanita yang berusia reproduktif. Ya, 15 sampai dengan 49 tahun atau 15 sampai dengan 44 tahun dalam periode tahun tertentu. Ya, di sini juga ada rumusnya GFR sama dengan B jumlah bayi yang lahir hidup selama 1 tahun ya dibagi dengan penduduk ya atau perempuan atau wanita ya usia 15 sampai dengan 49 dengan jumlah penduduk wanita berusia reproduktif pada pertengahan tahun tersebut dikalikan dengan konstantanya yaitu 1.000. Lalu kemudian angka kelahiran menurut kelompok usia. Angka kelahiran menurut kelompok usia atau ASBR menunjukkan banyaknya kelahiran dari wanita pada satu kelompok pada suatu tahun tertentu. ASBR biasanya dirumuskan dengan BX atau jumlah kelahiran pada wanita kelompok umur X pada tahun tertentu. Lalu kemudian dibagi dengan jumlah penduduk wanita kelompok umur X pada pertengahan tahun yang sama, ya, dan dikalikan dengan konstanta, dan konstanta biasanya selalu 1.000. Itu cara mencarinya. Lalu kemudian kalau tadi kita lihat bagaimana itu kelahiran, natalitas, pronatalitas, antinatalitas, berikutnya dinamika pendudukan, faktor dinamika kependudukan yang kedua itu adalah kematian atau mortalitas. Angka kematian atau mortalitas itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung peningkatan angka kematian. Satu, ya, karena rendahnya kesadaran akan pentingnya kesehatan. Negara-negara maju ya masyarakatnya sudah paham, sudah mengerti, sudah melaksanakan medical check up atau pengecekan kesehatan secara berkala. Itu penting bagi mereka. Sedangkan negara-negara berkembang selain karena dipengaruhi oleh fasilitas kesehatan yang kurang memadai, pendapatan yang kemudian minim untuk berobat dan seterusnya, sehingga rendah sekali untuk kesadaran akan pentingnya kesehatan. Lalu kemudian kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai, ya, jarak yang terlalu jauh, biaya yang terlalu mahal dan seterusnya. Lalu kemudian kecelakaan lalu lintas
bencana alam. Nah, ini yang paling sering sekali ya, yang menyebabkan angka kematian itu naik secara tiba-tiba dan jumlahnya dalam skala yang besar, itu adalah bencana alam. Dan salah satu lagi ya yang menjadi faktor pendukung peningkatan angka kematian atau promortalitas itu adalah peperangan. Perlu diingat, angka kematian atau mortalitas menunjukkan jumlah kematian per 1000, lagi-lagi per 1000 penduduk dalam periode tahun tertentu. Nah, faktor yang menghambat peningkatan angka kematian atau anti-mortalitas. Ya, natalitas tadi kan ada pronatalitas, ada antinatalitas. Mortalitas juga ada promortalitas dan ada anti-mortalitas. Kita lihat, tingginya kesadaran akan pentingnya kesehatan itu akan menghambat angka kematian tinggi di suatu wilayah. Kenapa? Karena masyarakatnya sadar harus rutin mengecek kesehatannya, tidak hanya pada saat sakit, ya, tapi dalam kondisi sehat pun perlu dicek, perlu dikontrol. Lalu kemudian fasilitas kesehatan yang memadai, ya, artinya sarana prasarana sudah sangat mendukung, itu menyebabkan masyarakatnya tergerak untuk kemudian pengecekan kesehatan secara berkala. Lingkungan yang bersih dan teratur itu akan mempengaruhi bagaimana ya masyarakat itu kemudian merasa nyaman, lalu kemudian angka kematian itu bisa terhambat, ya, seperti itu. Sedangkan kalau lingkungan yang kotor, jorok, lalu kemudian banyak penyakit, itu bisa menyebabkan kematian, ya, angka kematian di daerah tersebut itu akan semakin tinggi. Lalu kemudian ajaran agama yang melarang bunuh diri. Nah, kalau untuk di negara-negara yang agamanya cukup kuat, ya, atau kemudian nilai-nilai keagamaan di negara tersebut cukup kuat, maka jarang sekali ya angka kematian itu disebabkan karena bunuh diri. Ya, tapi kalau untuk negara-negara yang masih belum percaya dengan Tuhan dan yang lainnya, itu angka kematian banyak dipengaruhi oleh faktor bunuh diri. Ya, seperti itu. Angka kematian antara lain dapat diklasifikasikan atas angka kematian kasar atau crude death rate, ya, CDR, dan angka kematian menurut kelompok umur atau age specific death rate, ya, akan kita bahas. Nah, angka kematian kasar atau crude death rate atau CDR menunjukkan jumlah kematian dari setiap 1000 selalu, ya, setiap 1000 karena ini ada konstanta. Setiap 1000 orang penduduk pada periode tahun tertentu. Ya, rumusnya CDR sama dengan D atau jumlah kematian, ya, date, ya, per P jumlah penduduk pada pertengahan tahun tertentu. Dikalikan dengan konstanta yaitu 1000. Lalu kemudian angka kematian menurut umur, angka kematiannya menurut umur atau age specific death rate atau ASDR menunjukkan jumlah penduduk yang meninggal dunia yang terjadi pada kelompok umur tertentu dari 1000 penduduk kelompok umur tersebut dalam periode tahun tertentu. ASDR sama dengan DX per PX dikali dengan konstanta yaitu 1000. DX adalah jumlah penduduk yang meninggal pada kelompok umur X pada tahun tertentu dan PX adalah jumlah penduduk pada kelompok umur X pada pertengahan tertentu. Oke. Nah, kalau kita tadi sudah melihat bagaimana faktor alaminya dinamika kependudukan, ada natalitas, ada mortalitas. Lalu kemudian kita lihat faktor non alaminya yaitu migrasi. Nah, migrasi ya adalah perpindahan penduduk yang bersifat menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas administrasi suatu wilayah. Ya. Jadi dia misalnya orang Jakarta pindah ke Surabaya untuk menetap, maka itu dikategorikan sebagai migrasi. Lalu kemudian orang Jakarta pindah ke Bogor untuk menetap, itu dikatakan migrasi. Lalu kemudian orang Jakarta pindah ke Lampung untuk menetap, itu dikatakan migrasi. Kenapa? Karena tujuannya adalah menetap. Dan dia melewati batas administrasi wilayahnya. Ya, Jakarta, Provinsi Jakarta, Bogor masuk dalam Provinsi Jawa Barat, Surabaya masuk dalam Provinsi Jawa Timur, Lampung masuk dalam Provinsi Lampung. Ya, seperti itu. Nah, hal itu ya melewati batas administrasinya, maka itu dikatakan migrasi. Angka migrasi terbagi menjadi beberapa hal, ya. Ada angka migrasi masuk, ya, bagaimana masyarakat itu pindah dari suatu wilayah ke daerah lain statusnya sebagai masuk. Lalu kemudian angka migrasi keluar, yaitu dia keluar dari contohnya tadi dari Jakarta ke kota Surabaya, ya. Orang yang dari Jakarta ke Surabaya itu
dia adalah migrasi keluar. Tapi bagi orang Surabaya, orang Jakarta masuk ke Surabaya itu disebut dengan migrasi masuk. Lalu kemudian angka migrasi neto dan juga angka migrasi bruto. Nah, menghitung pertumbuhan penduduk, kita harus mengetahui ya bahwasanya pertumbuhan penduduk itu harus dihitung. Bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana kita mengetahui perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah? Oh, kita lihat angka kelahirannya, kita lihat angka kematiannya, kita lihat bagaimana ada perpindahan tidak, ya, baik itu kemudian perpindahan masuk atau perpindahan keluar. Apakah itu imigrasi atau itu emigrasi? Ya, nah kita lihat di sini. Pertumbuhan penduduk total menggambarkan besar pertumbuhan penduduk suatu wilayah selama periode tahun tertentu dengan memperhatikan faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Ya, jumlah penduduk tahun akhir perhitungan. L itu adalah untuk jumlah lahir, ya. L dikurang M, ya. M itu adalah untuk kematian pada periode tahun tertentu, ditambah I imigrasi, ya, atau orang yang masuk, pindah masuk. Lalu kemudian dikurangi jumlah emigrasi atau jumlah pindah keluar. Jadi lahir dikurang mati plus ya ditambah orang pindah masuk dengan kurang orang pindah keluar. Imigrasi dan emigrasi. Nah, selanjutnya kita lihat proyeksi penduduk. Nah, proyeksi penduduk adalah perhitungan atau perkiraan jumlah penduduk pada waktu mendatang berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 0 atau dasar dengan interval waktu yang telah ditentukan. Ya. Di sini kita lihat rumusnya PN sama dengan P0 ya dalam kurung 1 plus R tutup kurung pangkat N. Ya, di mana jumlah penduduk pada tahun N itu ditentukan dengan jumlah penduduk pada tahun 0 ya atau tahun dasarnya ya. Lalu kemudian 1 plus ya tingkat pertumbuhan penduduk per tahunnya berapa persen ya, lalu kemudian dipangkatkan. Maka di sini kita lihat ada beberapa grafik di mana dari tahun 1950 sampai dengan di tahun sekarang 2020-an ya. Lalu kemudian nanti 2030, 2040 dan 2050 kita lihat pergerakan ataupun kurva jumlah penduduk ya. Asia masih menjadi negara dengan penduduk yang banyak secara jumlahnya ya dari tahun 1950 sampai dengan 2020-an nanti sampai dengan 2030 Asia masih sangat tinggi ya, masih di atas 10.000 dalam hitungan juta. Lalu kemudian negara berikutnya adalah untuk saat ini Eropa, tapi Eropa mengalami penurunan. Kita lihat ini ya, tahun 2000 sampai dengan tahun perkiraan 2050 dia akan mengalami penurunan, artinya jumlah penduduknya tidak bertambah tapi justru lebih banyak berkurang. Lalu kemudian Amerika Latin ya atau Amerika bagian selatan cenderung naik ya, dan juga Amerika Utara juga cenderung naik ya. Lalu kalau Afrika itu naik secara drastis, nih kita lihat kurvanya ya, naik secara drastis. Diperkirakan 2050 dia menjadi daratan yang hampir sama jumlah penduduknya dengan benua Asia. Lalu kemudian Oceania masih di bawahnya. Oke, itu proyeksi penduduk. Jadi proyeksi penduduk kita bisa mengetahui 10, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang jumlah penduduk di suatu wilayah. Kenapa? Karena berdasarkan perhitungan yang ada. Oke. Nah, berikutnya kita lihat, kalau tadi kita sudah bahas tentang dinamika penduduk, ada faktor alami, faktor non-alami. Sekarang kita lihat bagaimana mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Mobilitas penduduk dulu. Mobilitas penduduk, apa sih yang dimaksud dengan mobilitas penduduk? Mobilitas penduduk merupakan pergerakan penduduk dari satu daerah ke daerah lain, ya, baik untuk sementara maupun untuk jangka panjang, ya, atau jangka waktu yang lama. Menetap tentu, secara permanen tentu. Mobilitas seperti ini disebut dengan mobilitas fisik. Kenapa? Karena tubuhnya ataupun fisik dari manusia tersebut, penduduk tersebut melakukan proses perpindahan dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Ini kita lihat contoh dari gambarnya. Mereka melakukan perpindahan. Tidak hanya barang, tapi fisik mereka. Lalu kemudian ada dua jenis. Ya, ada dua jenis mobilitas fisik. Kedua jenis mobilitas itu adalah mobilitas permanen dan ada yang non permanen. Apa sih bedanya permanen dengan non permanen? Permanen jelas menetap ya, non permanen itu tidak menetap. Nah, mobilitas permanen disebut juga dengan migrasi.
Ya, mobilitas permanen adalah perpindahan penduduk untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administrasi atau batas politik dan negara. Mobilitas permanen dapat dikelompokkan atas mobilitas internal dan mobilitas eksternal. Jadi mobilitas permanen disebut juga dengan migrasi. Mobilitas permanen adalah perpindahan penduduk untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administrasi atau batas politik atau negaranya. Ya, lalu kemudian mobilitas permanen dapat dikelompokkan atas mobilitas internal dan mobilitas eksternal. Ya, jelas kalau perpindahan itu perpindahan penduduk yang melewati batas politik dan negara, misalnya orang Indonesia lalu kemudian menetap di Singapura, lalu kemudian memutuskan untuk menjadi warga negara Singapura, maka dia menjadi mobilitas permanen. Atau justru orang orang Singapura atau kemudian orang Korea ataupun orang Jepang yang kemudian pindah ke Indonesia, lalu kemudian memutuskan untuk menetap di Indonesia, lalu kemudian menjadi warga negara Indonesia, maka dia kemudian menjadi mobilitas permanen. Ya, oke. Lalu kemudian mobilitas yang dia tidak melewati batas negara atau mobilitas internal. Kalau antar negara itu mobilitas eksternal, kalau mobilitas internal adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam satu negara. Bentuk-bentuk mobilitas internal antara lain adalah urbanisasi. Ya, kita kenal urbanisasi adalah bertambahnya proporsi penduduk yang berdiam di daerah perkotaan yang disebabkan oleh pertambahan penduduk wilayah perkotaan dan akibat perluasan daerah perkotaan. Biasanya urbanisasi ini adalah orang-orang pinggiran desa atau orang-orang desa yang pindah ke daerah perkotaan lalu kemudian kotanya mengalami titik-titik baru pemukiman yang meluas, ya, pemukiman penduduk yang meluas. Lalu kemudian itu disebut dengan urbanisasi. Lalu kemudian ruralisasi adalah perpindahan penduduk dari kota kembali ke desa. Ya, jadi orang kota lalu kemudian pingin tinggalnya di pinggiran kota tapi tidak dalam wilayah kota tersebut, ya, itu disebut dengan ruralisasi. Lalu kemudian transmigrasi adalah perpindahan atau kepindahan penduduk dari suatu daerah untuk menetap ke daerah lain yang ditetapkan dalam wilayah Republik Indonesia. Transmigrasi biasanya digalakan oleh pemerintah, ya, digalakan oleh pemerintah. Nah, sedangkan transmigrasi sendiri pemerintah dilakukan itu pertama kalinya adalah ke Pulau Sumatera, yaitu di wilayah Lampung, dan itu adalah sejarah bahwasanya Indonesia mengadakan pertama kalinya migrasi, yaitu perpindahan penduduk yang diatur oleh negara dari Jawa ke Sumatera. Ya. Oke, itu internal. Lalu kemudian mobilitas eksternal. Ya, mobilitas eksternal tadi ya ada emigrasi, ada migrasi, ada remigrasi. Emigrasi sendiri adalah perpindahan penduduk dari tanah air ya ke negara lain untuk menetap di sana. Ya, jadi kalau misalnya tadi orang Indonesia yang ingin menetap di Singapura lalu kemudian menjadi warga negara Singapura atau kemudian orang Indonesia pindah ke London ke Inggris lalu kemudian ingin menjadi warga negara Inggris lalu kemudian dia menetap di sana maka disebut emigrasi. Atau kemudian imigrasi ya, warga Prancis, lalu kemudian warga Italia, terus kemudian warga Korea, Jepang, untuk kemudian China, lalu kemudian pindah ke Indonesia, masuk ke negara Indonesia untuk menetap, lalu kemudian menjadi warga negara Indonesia, maka disebut dengan imigrasi. Ya, sedangkan remigrasi adalah kembalinya penduduk suatu negara ke tanah airnya sendiri setelah pindah dan menetap di negara asing. Misalnya, ya menetap 10, ternyata 20 tahun memutuskan untuk kembali lagi ke Indonesia, maka itu disebut dengan remigrasi. Oke. Nah, mobilitas non permanen. Jadi kalau ada mobilitas permanen dibagi ada eksternal internal atau kemudian perpindahan antar negara atau kemudian perpindahan yang masih dalam satu negara. Lalu kemudian ada yang disebut juga dengan mobilitas non permanen. Nah, mobilitas non permanen adalah perpindahan penduduk untuk sementara dari dari suatu tempat ke tempat lain dalam waktu tertentu saja. Misal, ya ada yang disebut dengan komutasi atau yang dikenal juga dengan komuter, ya. Komuter itu adalah orang-orang yang melakukan perpindahan secara fisik ya untuk bekerja, bisa jadi dia dalam kurang dari 24 jam ya, harian ya, pulang pergi. Nah, dilakukan dengan pergi ataupun pulang pergi dalam tempo kurang dari 24 jam. Misalnya orang-orang pekerja dari Bogor yang kemudian bekerja di Jakarta, lalu kemudian mereka menggunakan fasilitas umum, baik itu bus, lalu kemudian KRL, ataupun dia menggunakan transportasi sarana umum lainnya untuk bekerja di Jakarta, dan sore harinya dia pulang lagi ke daerahnya, ke daerah Bogor, dan seterusnya, maka itu disebut dengan komuter.
ya, kaum komuter atau komutasi. Nah, lalu kemudian ada sirkuler ataupun sirkulasi. Yang dimaksud dengan sirkuler atau sirkulasi adalah bentuk mobilitas penduduk non permanen yang dilakukan dengan menginap di tempat tujuan untuk sementara waktu. Misalnya ini adalah orang-orang yang bekerja di proyek-proyek bulanan atau kemudian jangka-jangka waktu yang tertentu, misalnya mingguan dan seterusnya. Ya, artinya dia tidak menetap. Seperti itu. Tidak menetap tapi lebih dari 24 jam. Tapi dalam waktu yang sudah ditentukan, ya. Itu. Lalu kemudian mobilitas pekerja. Nah, ada juga pola mobilitas tenaga kerja yang umumnya mengikuti pola mobilitas penduduk itu sendiri. Berdasarkan mobilitas tenaga kerja ada dua tipe tenaga kerja. Ya, ini ada stayer, adalah tenaga kerja yang bekerja di lokasi yang sama dengan lokasi tempat tinggalnya. Ya, seperti itu. Misalnya orang Jakarta Selatan bekerjanya di daerah Jaksel juga, ya maka disebutnya stayer. Atau kemudian orang yang di Tangerang Selatan lalu kemudian bekerjanya di Tangerang Selatan juga, itu disebut dengan stayer. Atau yang rumahnya atau tempat tinggalnya di kota Tangerang lalu kemudian bekerjanya di wilayah Tangerang juga, itu disebut dengan stayer. Ada juga yang disebut dengan mover, adalah tenaga kerja yang di lokasi yang berbeda dengan lokasi tempat tinggalnya, ya seperti itu. Oke. Lalu bagaimana kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia? Kualitas penduduk merupakan faktor yang penting menentukan maju ataupun tidaknya suatu negara. Ya, perkembangan IPM, ya, indeks pembangunan masyarakat, ya, itu ditentukan oleh beberapa aspek. Ya, aspek apa saja itu? Ya, kita lihat aspek penting bagi kualitas penduduk yang pertama adalah kesehatan. Ya, sehat dulu. Ya, dengan sehat lalu kemudian bagaimana tingkat pendidikan, ya, dia bersekolah, lalu kemudian pendapatan per kapita, ya, bagaimana dia menghasilkan, ya, penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, lalu kemudian baru indeks pembangunan manusianya, ya seperti itu. Itu kualitas penduduk. Dan di sini kita lihat perkembangan IPM Indonesia menurut BPS, ya, menurut BPS. Nah, Indonesia tren IPM dari 1996 sampai dengan 2014, ya, dengan metode lama, ya, untuk yang biru garis biru adalah untuk metode baru, ya. Dari tahun 1096 sampai dengan 2014, di mana IPM Indonesia itu berada di range 68,90. Ya, seperti itu. Rata-rata lama sekolah di Indonesia itu 7 sampai dengan 7 usia 7 sampai dengan 73, ya. Harapan lama sekolah itu adalah harusnya 12 tahun. Maka kita kan wajib belajar itu adalah 12 tahun. Ya. Lalu kemudian angka harapan hidup saat lahir itu berkisaran sekitar usia 70 tahun, ya. Jika kesehatan, pendidikan, pendapatan per kapita dan indeks pembangunan manusianya bagus, maka angka harapan hidupnya di range 70 tahun. Nah, untuk pengeluaran per kapita sendiri, ya, tahunnya itu disesuaikan, ya. Seperti itu. Oke, sudah selesai untuk bagian ke-1 ini. Kita lanjut dengan evaluasi pembelajaran ke-1. Silakan kalian scan barcode, kalian akan terhubung ke Google Form yang akan kalian kerjakan. Oke, silakan kalian scan barcode yang ada dan kalian akan terhubung ke Google Form untuk mengerjakan soal latihan di materi ke-1, materi dinamika antroposfer atau kependudukan. Sudah, kita lanjut. Nah, ada juga soal esai, boleh kalian tambahkan ya dengan berkomentar di kolom YouTube. Berikan jawaban kalian, jelaskan pendapatmu, peran penting pendidikan dalam peningkatan mutu kualitas penduduk di Indonesia. Ya, jadi menurut pendapat kalian, peran penting pendidikan dalam peningkatan mutu ataupun kualitas pendidikan di Indonesia itu seperti apa sih? Ya, tolong dijelaskan. Jangan lupa tuliskan asal sekolah, nama lengkap, dan juga kalian kelas berapa ya di channel YouTube ini. Oke, thank you so much for everyone. Terima kasih semuanya. See you next time. Keep healthy and happy guys. See you semuanya. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.